Ya, sederet pemain sepak bola dunia yang ternyata keturunan Indonesia patut untuk diketahui. Beberapa dari mereka yang masih muda sempat mencuri perhatian PSSI dan pernah akan direkrut untuk membela timnas. Sayangnya, para pemain keturunan Indonesia tersebut tidak pernah bermain untuk tim Garuda. Lalu, siapa saja pesepak bola dunia yang ternyata keturunan Indonesia tersebut? Berikut adalah 7 di antaranya pemain top dunia yang merupakan keturunan Indonesia. Emil Audero Mulyadi. Ya, nama Emil Audero Mulyadi pernah menjadi sorotan jagat sepak bola tanah air beberapa waktu lalu. Ia adalah pemain yang lahir di Indonesia, tepatnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 18 Januari 97. Ayah Emil adalah Edi Mulyadi, sedangkan ibunya bernama Antonella Audero yang berasal dari Italia. Emil pernah dipanggil timnas Indonesia pada 2016, tetapi dengan tegas menolaknya. Ya, Emil Audero Mulyadi telah berkiprah apik dan berpengalaman membela sejumlah klub Eropa. Pemain yang kini membela Inter Milan itu sebelumnya telah beberapa tahun mengenyam pendidikan sepak bola di Akademi Juventus. Dia juga pernah membela timnas Italia di sejumlah kelompok usia. Namun sayang, ia enggan membela Indonesia meski beberapa kali PSSI dan Sintayong mencoba membujuknya. Ria Dewal. Ya, pemain yang satu ini mungkin cukup asing bagi fans sepak bola di Indonesia. Jairo Ria Dewal adalah pemain keturunan Indonesia yang sekarang bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris. Pemain ini memiliki darah Suriname dan Indonesia dari ayahnya, sedangkan ibunya merupakan seorang yang memiliki darah Belanda dan Indonesia. Baik potensial berusia 25 tahun tersebut telah memperkuat Crystal Palace sejak 24 Juli 2017. Ia juga pernah bermain dengan Ajax Amsterdam selama 4 tahun. Tijani Reiner. Ya, Tijani Reiner yang saat ini bermain bersama tim top AC Milan ternyata punya darah Indonesia melalui sang ibu yang bernama Angelina Leka Tompesi dengan keluarga yang berasal dari Maluku. Sementara itu, sang ayah bernama Martin Reiner, eks pesepak bola yang pernah bermain di Belanda. Ya, Reiner sebetulnya sempat punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Namanya masuk dalam daftar pemain keturunan Indonesia yang ditawari membela timnas. Hanya saja, Reiner menolak tawaran itu dan memilih membela timnas Belanda. How long did it take to you to say yes? I think that's the first call I was like, I would go. What is your dream now with Milan? To win the Scudetto, win the Champions League? Is that possible? Nigel de Jong. Ya, di urutan keempat ada nama Nigel de Jong yang juga memiliki garis keturunan Belanda Indonesia. Nigel de Jong memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon. Namun sayang, Nigel de Jong memilih menjadi warga negara Belanda. Sebelum gantung sepatu pada 2021 silam, Nigel de Jong pernah membela sejumlah klub besar Eropa seperti Ajax yang membesarkan namanya, Manchester City hingga AC Milan. Raja Nainggolan. Ya, pemain yang satu ini juga tak kalah top dari nama-nama sebelumnya. Raja Nainggolan yang saat ini membela klub Liga 1 Bayangkara FC ini juga pernah membela sejumlah klub papan atas Eropa, khususnya Serie A, seperti AS Roma dan Inter Milan. Raja Nainggolan memiliki darah Indonesia yang berasal dari ayahnya, sementara sang ibu diketahui asli Belgia. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me 'cause she got... Robin van Persie. Ya, salah satu legenda hidup sepak bola Belanda Robin van Persie juga diketahui keturunan Indonesia. Eks pemain Manchester United dan Arsenal ini memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Nenek dari ibu Robin van Persie adalah seorang berasal dari Surabaya. Giovanni Van Bronckhorst. Ya, pemain legendaris Barcelona, Giovanni Van Bronckhorst atau akrab dipanggil Gio, rupanya juga berdarah campuran Belanda Indonesia. Gio sendiri memiliki keturunan Maluku dari darah ibunya yang bernama Francien Sapulete.
Meski begitu, salah satu pesepak bola top dunia pada zamannya itu tidak pernah tertarik untuk bermain di Indonesia dan tetap memilih timnas Belanda. Pesepak bola yang juga legenda timnas Belanda itu pensiun pada 2010 dan kini diketahui menjadi pelatih klub asal Skotlandia. Then we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. Ya, itulah 7 pemain sepak bola dunia yang ternyata keturunan Indonesia, baik yang masih aktif di lapangan hijau maupun yang sudah pensiun. Semuanya adalah bisa dikatakan sebagai pemain top kelas dunia. Shame, baby, came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. فيرادي المنطقة بندونسي بتوضج من المدرب شنتيون دي أتلتور بسورية كبرى اندونزي تستاتي ولتهولك الزاج أتاتران شنتيون توهر سلاث فرق دوفيت وهيدت لك الزاج. 오늘은 이제 우리가 시합에서 움직임을 가져가면서 선수들이 제3자와 Ya, perkembangan timnas Indonesia di era Sintayong benar-benar mengerikan. Tak cuma dipuji karena bisa meloloskan 3 tim sekaligus ke Piala Asia, namun cara kepelatihan yang dilakukan Sintayong sangat berbeda dibandingkan pelatih-pelatih timnas terdahulu. Di era Sintayong, semuanya dilatih dari nol kembali. Di awal asuhan pelatih asal Korea Selatan itu, para pemain Indonesia dituntut untuk disiplin. Bahkan jika ada yang melanggar, Sintayong tak segan-segan untuk mencoretnya. Sintayong tak peduli jika pemain itu bagus sekalipun. Bagi seorang Sintayong, disiplin adalah nomor 1. Ya, bahkan di sela-sela latihan, Sintayong terlihat kesal kepada para pemain Indonesia yang sering lupakan hal yang diajarkan Sintayong. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, para pemain Indonesia sering lupa dengan instruksinya. Ini coaches di sini boy kalian. Lo sürekli niye de gol boya? Emang bisa bisnis semua. Boy kalian. Niye de bakıyorsunuz sallama? Kalian yang Niye de pasti. çizayıcı? Kalian yang ambil bola. Diyor 빠져가지고. Balas-balasan semua. Paşa. Lagi. Memang cara melatih Sintayong sangat keras, namun di balik kerasnya latihan Sintayong, kini anak asuhannya mempunyai kekuatan fisik yang sangat bagus. Bahkan gelandang bertahan timnas Indonesia Mark Klok secara terbuka mengakui gaya melatih Sintayong sangat keras dan galak. Itu diungkapkan pemain berdarah Belanda tersebut. Di beberapa tempat seperti Korea Selatan, kita tahu lingkungan sepak bola di sana sangat disiplin. Itu juga yang dibawa coach Sintayong ke Indonesia, selain kemampuan bertanding secara tim play. Ada satu kesamaan Shin dengan Park Hang-seo, mereka galak. Ini adalah gaya umum pelatih Korea, karena mereka selalu berharap banyak dan ingin mencapai tujuan mereka dengan cara yang terbaik, ujar Mark Klok. Ya, tak cuma Mark Klok, penyerang timnas Indonesia Dimas Derajat bahkan mengaku sempat kaget dengan pola latihan yang diberikan Sintayong pada awal-awal pertamanya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu benar-benar menggembleng pemain dengan keras. Pertama saya kaget 2-3 hari awal latihan, terus mulai terbiasa. Sekarang sudah terbiasa dengan gayanya melatih Coach Shin, ujar Dimas Derajat. 시간 많이 안 뛰지만 왜 Messi-nya 볼을 lagi 잘 banyak. 차는지. Tapi kenapa bisa dia jago main 왜 bola? 잘 찰 것 같아? Kenapa? 메시는 Kalau Messi, 서 있으면서도 walaupun berdiri diam, 이게 볼만 보고 있는 게 dia bukan 아니라 cuma lihat bola 내 doang, 주에 누가 이것만 dia 계속 terus 보고 있는 거야. sekitarnya ada apa. 그러니까 볼이 오면 내가 Makanya ketika dapat 컨트롤할 때 bola, 바로 다 주고 mau kontrol bola atau mau 생각하고 passing dengan satu sentuh, 한 봐봐. itu yang berpikir 얘네들이 gitu. Nah, coba kalian Messi nonton aja kian-kian pertandingan Messi seperti apa. Messi, aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.